Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Khairul Mahfud. Pada kesempatan ini kita patut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggalnya saudara kita almarhum Bapak Didi Kempot. Beliau luar biasa, jasa-jasanya belakangan ini, kiprahnya, kepeduliannya terhadap masyarakat dan umat beragama di Indonesia terkait dengan penanganan masalah pandemi corona. Beliau mengadakan konser amal dan mendapatkan donasi dari para donatur yang luar biasa, peduli terhadap corona juga. Nah, tapi pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang agama Pak Didi Kempot dan kontribusinya terhadap umat beragama, khususnya umat Islam. Nah, banyak sekali muncul pertanyaan, agama Didi Kempot itu apa? Nah, ini sebetulnya bisa dianggap penting, bisa dianggap kurang penting bagi sebagian orang, tetapi menurut saya semuanya sama-sama penting. Oleh karena itu, video ini saya maksudkan pertama sebagai obituari, mengenang jasa-jasa almarhum Didi Kempot yang luar biasa menginspirasi. Ini patut kita refleksikan bersama sebagai umat beragama, bagaimana melihat seseorang dilihat dari amalnya selain agamanya. Sahabat semuanya dimanapun berada, terutama sahabat ambyar atau sobat ambyar dan santri ambyar, ya istilahnya yang dari Gus Miftah, di mana intinya bangsa Indonesia dan masyarakat pecinta campur sari dan campur santri sama-sama ambyar, sama-sama sedih atas meninggalnya almarhum Bapak Didi Kempot. Nah, sekali lagi banyak yang mempertanyakan, yang saya lihat di media sosial, di internet, terkait dengan agama Pak Didi Kempot, termasuk di WhatsApp, di WA, ada yang ragu mau mengucapkan doa secara Islam karena ragu apakah beliau Muslim. Nah, intinya setelah saya telusuri dari berbagai sumber, baik dari sumber berita maupun informasi data-data yang terkait biografi Pak Didi Kempot, saya cek juga termasuk informasi di Wikipedia, kemudian di Google, dan berita-berita perjalanan hidup Bapak Didi Kempot. Memang beliau awalnya adalah beragama Kristen, tetapi sekarang sudah jadi mu'alaf. Alhamdulillah, subhanallah. Pada tahun 1997 tepatnya beliau jadi mu'alaf. Mu'alaf itu adalah pindah dari agama sebelumnya ke agama Islam. Tentu sudah melalui proses syahadat. Semoga beliau termasuk diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba yang seluruh amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para
sobat ambyar dan santri ambyar dimanapun berada, saya kira berita terkait beliau mu'alaf ya, yang sudah beredar luas sejak tahun 97 sampai sekarang, ini menjadi dasar bahwa beliau seorang mu'alaf atau sebagai orang Islam. Nah, yang terakhir juga bila kita lihat aktivitas beliau terkait dengan agama Islam, beritanya adalah beliau kemarin juga berpuasa. Jadi itu saya kira informasi dari keluarga yang ada di berita. Kemudian beliau juga mengimami sholat taraweh sebelum meninggal dunia di pagi harinya. Jadi beliau juga puasa, ikut berbuka, kemudian sholat taraweh. Artinya apa? Ini sebagai informasi atau saksi dari keluarga dan masyarakat sekitar, juga dari media yang sangat membantu kita tentang sosok beliau terkait dengan untuk menjawab pertanyaan agama dari Pak Didi Kempot almarhum. Jadi beliau mu'alaf tentu sudah syahadat sebagai syarat sebagai orang Islam, harus bersyahadat mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholat. Nah, buktinya beliau ya, dari kesaksian keluarga memimpin sebagai imam sholat taraweh. Tentu juga sholat wajib, sholat isya dan semacamnya atau dan sejenisnya. Kemudian keluarga juga menyampaikan sebelumnya adalah melakukan berbuka puasa. Subhanallah. Maka sudah jelas menurut saya beliau agamanya Islam. Karena mengamalkan atau sudah melaksanakan tadi syahadat, sholat, dan puasa. Sobat ambyar dan santri ambyar dimanapun berada, sekali lagi video ini saya maksudkan sebagai obituari. Nah, selain menjawab pertanyaan agama apa yang dianut oleh almarhum Didi Kempot, yang jelas perjalanan spiritualnya seperti itu. Memang dari namanya beliau Dionysius Prastio ya. Nah itu dari ini ya sejarah namanya dari keluarganya yang memang Kristen, tetapi kemudian beliau masuk Islam. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mari kita doakan kepada Allah, semoga Allah menerima seluruh amal-amalnya ya, sehingga beliau bahagia, damai ya, dalam perjalanan kehidupan menuju akhirat, menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat ambyar dan santri ambyar dimanapun berada ya, terkait dengan obituari yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pelajaran apa yang justru lebih penting lagi bagi kita umat beragama untuk bisa belajar dari sosok Pak almarhum Didi Kempot. Menurut hemat saya ada beberapa hal. Yang pertama, Pak Didi Kempot ini diam-diam tadi ya menjadi mu'alaf, itu juga serius ingin menjalankan agamanya, yaitu agama Islam, di mana beliau waktunya
selain kesibukannya, ya, waktunya beribadah, beliau juga beribadah. Jadi menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan juga dijaga, menjaga hubungan dengan Allah. Walaupun tidak terekspos di media, tapi menurut informasi keluarga yang jelas seperti itu. Jadi penting, apapun profesi kita, kita harus tetap berusaha serius dalam mengamalkan perintah agama, dengan harapan kita menjadi orang yang tidak lupa dengan Tuhan kita semuanya, khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang mengimaninya, ya, sebagai orang Islam dimanapun berada. Yang kedua, pelajaran yang juga tidak kalah penting, Pak Didi Kempot almarhum juga menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Pada kesempatan akhir-akhir ini terkait dengan masalah COVID-19, ya, pandemi corona, beliau menunjukkan kontribusinya, beliau menunjukkan kepeduliannya dengan menggelar konser amal yang luar biasa. Hasilnya itu diperuntukkan, disalurkan kepada organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakohnya Muhammadiyah dan NU. Saya lihat di WA, kemudian di internet, ya, Muhammadiyah lazismunya mengucapkan terima kasih atas donasi dari Pak Didi Kempot melalui konser amalnya itu luar biasa. Jumlahnya saya lihat sekitar 2 miliar lebih, 122 juta rupiah, subhanallah. Nah, itu juga disalurkan ke Sobat Ambyar, ya, fansnya Didi Kempot almarhum, ya, yang mungkin juga butuh perhatian. Nah, ini saya kira termasuk contoh yang baik, teladan bagi kita bahwa bagaimana selama hidup kita menjadi orang yang baik dan orang yang bermanfaat. Orang baik kaitannya hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah. Kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan kita semuanya agar supaya kita baik. Juga kita menjaga hubungan dengan sesama, kita berusaha peduli, kita berusaha empati sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, Pak Didi Kempot ini saya kira kemampuannya dalam profesinya terkait dengan musik campur sari. Nah, ini lagi ngetren, subhanallah. Banyak anak-anak generasi milenial yang mungkin dalam suasana kesedihan, Pak Didi Kempot menghibur melalui lagu-lagunya. Ini saya kira bagian dari dakwah Didi Kempot, ya, Didi Prasetyo. Didi Kempot melalui musiknya tersebut menghibur, ingin membahagiakan siapa saja yang lagi sedih. Bagaimana tidak larut dalam kesedihan dan keputusasaan. Bagaimana lebih optimis
membuktikan bahwa kita bisa. Oleh karena itu, ini pelajaran yang perlu diambil oleh sobat ambyar dan santri ambyar dimanapun berada untuk meneladani salah satu tokoh legenda inspirasi dalam dunia musik campur santri, campur sari khususnya ya. Itu saya kira bisa belajar dari Pak Didi Kempot yang luar biasa. Akhir-akhir ini fenomenal karena lagu-lagunya tadi, juga kontribusinya, amal-amalnya yang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita tahu Pak Didi Kempot juga perjuangannya sangat keras. Ini saya kira pelajaran 3 ya. Beliau bekerja keras. Bekerja keras dari dulu. Awalnya karirnya menjadi pengamen jalanan di Solo. Nah, beliau saya kira perlu diteladani bagaimana hidup ini harus bekerja keras. Seperti halnya dalam agama Islam, ya, kita dianjurkan untuk bekerja untuk kepentingan dunia kita dan juga harus bekerja untuk kepentingan akhirat. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah engkau mati besok. Nah, ini saya kira pesan dari ajaran Islam yang juga dipraktekkan oleh almarhum Didi Kempot. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mari kita mengambil pelajaran, keteladanan dari almarhum Didi Kempot. Di tengah suasana duka, kita bisa juga mengambil pelajaran bagaimana kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita semuanya. Bagi umat beragama Islam ya, khususnya mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita diridhoinya menjadi orang yang baik, yang selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga kita tidak lupa menjaga hubungan baik ya, dengan sesama, khususnya ya, yang perlu bantuan kita berusaha membantunya sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan, dengan terus mengharap yang terbaik kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Didi Kempot sekali lagi memberikan keteladanan pada kita untuk selalu bekerja keras, dan beliau saya kira juga bekerja ikhlas. Diundang ke sana kemari, saya kira beliau juga luar biasa. Jadi bekerja keras dan bekerja ikhlas ini sobat ambyar juga penting kita renungkan dari keteladanan sosok di sekitar kita saat ini yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yaitu almarhum Didi Kempot. Itu saya kira hal yang paling esensial, paling penting untuk kita renungkan bersama. Bagaimana sepanjang hidup almarhum Didi Kempot ya, dengan karya-karyanya yang luar biasa, itu termasuk
pelajaran yang saya kira juga perlu direnungkan. Bagaimana kita menjadi orang yang produktif sesuai bidang kita masing-masing. Ini pelajaran yang keempat saya kira dari sosok almarhum Didi Kempot itu adalah produktivitas. Selama hidup Pak Didi Kempot terus produktif membuat lagu-lagu yang inspiratif, membuat lagu-lagu yang bermanfaat, membuat lagu-lagu yang tujuannya kebaikan, untuk menghibur, ya, untuk kebahagiaan. Nah, ini saya kira hal yang luar biasa, bahwa hidup harus produktif agar supaya kita mendapatkan keberkahan hidup ini. Ya, kita harus memanfaatkan baik-baik dengan cara produktif, kreatif, dan inovatif. Apa yang dilakukan oleh Pak Didi Kempot selama hidupnya saya kira sangat kreatif, sangat produktif, dan inovatif. Meskipun ada masalah, ya, misalnya lagu yang dibuatnya belum terkenal atau belum diminati oleh masyarakat, tapi tidak menyerah. Nah, inilah saya kira pelajaran bagi kita untuk yang kelima adalah tidak menyerah. Jadi kita harus, bahasa orang Surabaya ya, bondo nekat, kita harus bonek. Sobat ambyar dan santri ambyar dimanapun berada, kita tidak boleh menyerah. Kita harus boleh nekat, ya, pantang menyerah untuk selalu menunjukkan yang terbaik, yang bermanfaat. Kita perlu terus berusaha, kita perlu terus memberikan segalanya selama hidup, ya. Terus melakukan inovasi, melakukan kreasi, yang intinya adalah kita ingin memberikan yang terbaik. Ini saya kira termasuk karakter umat beragama dari sosok almarhum Bapak Didi Kempot. Luar biasa, saya kira banyak lagi inspirasi yang bisa kita ambil dari sosok beliau almarhum Didi Kempot, yang bisa kita ambil pelajarannya, dengan harapan kita bisa menjadi orang yang beragama, yang baik dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita umat Islam dimanapun berada, bagi kita santri dimanapun berada, ya, bagi kita sahabat ambyar, sobat ambyar dimanapun berada, dan juga tentu dalam hubungannya kita dengan sesama, ya, termasuk di musim corona ini, setidaknya untuk menjadi orang yang bermanfaat itu adalah kita harus benar-benar perhatian mengikuti aturan protokoler kesehatan, bagaimana agar persebaran corona tidak merajalela. Bagi yang banyak uang juga mungkin bisa bersedekah atau berdonasi seperti yang telah dicontohkan
para donatur, termasuk yang menyumbang saat konser, amal dari rumah Pak Didi Kempot. Ya, semoga semua pihak yang beramal, amalnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, saya kira itu obituari yang sangat perlu dan penting saya sampaikan melalui media video YouTube ini. Nah, selalu sukses, selalu sehat untuk kita semua, khususnya santri Ambyar dan sobat Ambyar dimanapun berada. Mari sekali lagi belajar kepada siapapun yang terus berbuat baik dan bermanfaat, termasuk kita bisa belajar dari apa yang telah dilakukan sepanjang hidupnya dari sosok almarhum Bapak Didi Kempot. Semoga kita semuanya sebagai sesama dengan suasana yang masih duka seperti ini, mari kita mendoakan kepada almarhum Didi Kempot, semoga sekali lagi seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarganya diberikan kesabaran. Nah, termasuk sobat-sobat Ambyar, santri-santri Ambyar juga demikian, selalu diberi ketabahan dan bisa mengambil pelajaran yang terbaik dari sosok almarhum Bapak Didi Kempot. Demikian dari saya, semoga ini juga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Didi Kempot.